Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara mahasiswa sekalian, pada sesi kedua kita kali ini kita akan membahas tentang materi hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini? Yang pertama yaitu adalah apa hakikat manusia menurut ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana martabat manusia menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab manusia menurut ajaran Islam. Kemudian untuk sum pembahasannya adalah pada materi hakikat manusia, kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi kekhalifaan. Kemudian pada materi martabat manusia, kita akan membahas manusia sebagai makhluk yang berakal. Kemudian manusia sebagai makhluk yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemudian kita akan membahas tentang hak dan kewajiban manusia. Kemudian yang terakhir manusia sebagai khalifah. Kemudian pada pembahasan tanggung jawab manusia, kita akan membahas manusia dalam perspektif Al-Quran. Kemudian status dan peran manusia. Dan yang terakhir manusia sebagai khalifah. Hakikat manusia. Lantas bagaimana hakikat manusia itu? Pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala menciptakan manusia atau makhluk ciptaan Allah. Ini banyak ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu dijelaskan Allah Ta'ala menciptakan secara rinci bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dari min sulalatin min tin, diciptakan dari segumpal tanah, saripati tanah. Jadi bahkan rinci di situ penjelasan Allah Ta'ala dalam penciptaan manusia. Kemudian hakikat manusia yang kedua itu adalah manusia itu memiliki kedudukan tinggi, memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan Allah Ta'ala meninggikan derajat manusia ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Bahkan termasuk di situ malaikat dan jin. Itu alasannya karena manusia itu memiliki akal dan ilmu pengetahuan. Jadi begitu. Jadi banyak keterangan yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian manusia itu diciptakan Allah seperti pembahasan yang barusan. Itu juga dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sempurna, dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan bermacam-macam potensi. Kita tahu bahwa kenapa kok begitu diciptakan Allah Ta'ala, kok begitu? Kita sudah tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, menjelaskan bahwa ketika Allah Ta'ala mau menciptakan manusia sebagai khalifah, maka otomatis Allah Ta'ala memberikan bermacam-macam potensi kepada manusia. Tujuannya apa? Untuk mengelola muka bumi ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manusia ini memiliki dua mekanisme. Mekanisme yang pertama itu adalah mekanisme biologi yang berpusat pada jantung. Apa di sini? Ini sumber kehidupan maksudnya. Kemudian yang kedua, mekanisme kejiwaan. Ini berpusat pada otak. Ini sumbernya seperti pikiran, kemudian rasa, sikap, seperti itu. Jadi ada dua mekanisme manusia, mekanisme biologi yang berpusat di jantung, kemudian yang kedua mekanisme kejiwaan yang berpusat di otak. Kemudian selanjutnya
di sini manusia itu memiliki beberapa sebutan atau istilah. Jadi manusia disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam keterangan lain itu dengan beberapa istilah. Apa saja istilah yang menyebutkan manusia? Di sini manusia itu disebut dengan bashar. Itu sama artinya manusia, begitu. Kemudian disebut dengan ins, itu juga artinya manusia atau insan. Lantas bagaimana perbedaannya dan bagaimana penjelasannya? Lantas begini penjelasannya. Manusia disebut sebagai insan. Kata insan ini berasal dari kata uns. Ini yang berarti harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Jadi bahkan di dalam suatu keterangan ini dijelaskan bahwa sumiyal insan insanan linisyanihi. Manusia itu disebut insan, disebut dengan istilah insan karena manusia itu punya sifat pelupa. Begitu. Kemudian kata insan ini di dalam Al-Qur'an menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Kata ini dinyatakan dalam Al-Qur'an sebanyak 73 kali, diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 28. Jadi manusia secara totalitas, maksudnya begitu pengertian daripada insan. Manusia disebut insan. Cuman di dalam satu keterangan memang dijelaskan kenapa manusia disebut insan, karena punya sifat pelupa. Jadi Allah Ta'ala memberikan sifat pelupa sebenarnya bukan negatif semua begitu, tapi ada manfaatnya. Ketika kita memiliki trauma, kalau kita lupa itu kan bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia itu disebut dengan bashar. Bashar itu sebenarnya artinya itu adalah kulit tampak luar. Jadi kalau di sini dijelaskan sebagai kulit kepala, wajah atau tubuh yang terdapat tumbuhnya rambut, sebenarnya kulit tampak luar. Ini maksudnya kulit yang ditumbuhi rambut. Lantas hewan-hewan lain kan punya kulit, kenapa tidak disebut bashar? Maksudnya begini, kulit yang tampak ini bashar. Sedangkan hewan-hewan yang lain itu tidak punya kulit tampak, ditutupi dengan bulu, ditutupi dengan bulu-bulu mereka. Jadi kulitnya tidak tampak. Makanya manusia disebut dengan bashar. Kemudian secara makna etimologis ini dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Jadi keterbatasan manusia, maksudnya begitu. Kalau insan tadi manusia dengan seluruh totalitasnya, maka bashar itu adalah manusia memiliki sifat kemanusiaan, sifat keterbatasan, seperti itu. Selanjutnya manusia sebagai anas. Anas itu merujuk kepada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia yang saling membutuhkan, saling berhubungan satu sama lain, atau juga merujuk kepada sekelompok manusia tertentu, oknum begitu, yang sering melakukan mafsadah atau pekerjaan-pekerjaan negatif. Dalam suatu keterangan yang lain dijelaskan An-Nas ini merujuk kepada kemampuan manusia untuk menalar sekitar, melihat, memperhatikan, mengamati alam sekitar. Jadi sama merujuk kepada sosial juga sebenarnya, tapi merujuk kepada sekitar manusia, mencermati sekitar, mengamati sekitar. Makanya disebut manusia gara-gara itu. Tapi di dalam Al-Qur'an, di dalam surah-surah Al-Qur'an, ketika Allah Ta'ala menggunakan An-Nas, ini menurut pendapat ulama, ini merujuk kepada
pembelajaran tauhid kepada manusia. Jadi ini biasanya surah-surah Makkiyah itu biasanya menggunakan redaksi ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ini untuk mengajarkan ketauhidan, keimanan. Jadi di awal Islam, surah-surah di awal-awal Islam itu khitabnya itu ya ayuhan nas begitu. Untuk untuk mengajak manusia kepada ketauhidan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang terakhir manusia sebagai Bani Adam. Bani Adam kalau dari segi makna sih sebenarnya keturunan anak cucu Adam begitu. Jadi apa maksudnya di sini? Bani Adam, Adam di sini itu di dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya. Jadi keturunan Nabi Adam maksudnya begitu. Yang mengandung pengertian bashar, insan dan nas. Jadi cakupannya mencakup kepada nas, insan, kemudian besar, mencakup kepada itu. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliyah manusia sekaligus pemberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Jadi lebih umum, mudahnya Bani Adam itu merujuk kepada cakupan yang lebih umum daripada nas, insan dan bashar seperti itu. Kemudian untuk penjelasan martabat manusia, ini martabat manusia itu manusia ini sebagai makhluk yang mulia itu di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluk yang lain. Lantas pertanyaannya, kenapa kok bisa manusia itu dicap sebagai makhluk yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan beserta makhluk-makhluk yang lain? Alasannya yang pertama dilihat dari aspek manusia memiliki akal. Kita tahu bahwa akal itu fungsinya untuk membedakan mana yang hak, kemudian mana yang batil, menjadi pedoman kepada yang memilikinya untuk berbuat kebaikan. Yatafakkar, memikirkan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian kita juga paham bahwa Allah Ta'ala memberikan akal ini kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain yang mulia seperti malaikat, itu juga punya akal. Oleh Allah Ta'ala dicap sebagai makhluk yang mulia seperti itu. Bahkan di awal-awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, saking mulianya manusia, Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat itu sendiri dan jin yang dibekali dengan nafsu itu untuk sujud, tapi sujud bukan sujud penghambaan seperti kita sholat itu, tidak. Menurut ulama dijelaskan bahwa sujud yang dimaksudkan itu adalah sujud lil hurmah, untuk menghormati. Jadi kayak kita takziman kepada orang mulia, kita takzim kepada orang yang soleh seperti itu, punya kedudukan tinggi, kita takzim seperti itu, menghormati mereka seperti itu kata ulama. Bukan sujud penghambaan seperti kita sujud dalam sholat, tidak. Pertanyaannya sekarang begini, lantas kan malaikat itu juga punya akal, tapi kenapa kok Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menghormati Nabi Adam? Itu sebenarnya dilihat dari aspek yang kedua. Itu sebenarnya dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'araduhum 'alal malaikah. Itu jadi ceritanya Allah Ta'ala setelah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala mengujinya kepada para malaikat. Ternyata malaikatnya kalah begitu. Malaikat tidak bisa jawab. Maha suci Allah Ta'ala yang maha mengetahui, begitu intinya begitu. Jadi Allah Ta'ala kemudian nyoba nyuruh ke Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itu bisa. Jadi pas gara-gara Nabi Adam bisa, Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat begitu. Jadi intinya alasan kenapa kok manusia punya kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat itu dilihat dari aspek yang kedua. Ini adalah
memproduksi keilmuan. Jadi ilmu. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan juga para ulama sepakat kenapa kok bisa Nabi Adam para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain disuruh sujud waktu itu, disuruh menghormati kepada manusia Nabi Adam pada waktu itu. Karena faktor keilmuan. Jadi faktor keilmuan. Manusia itu punya sifat mulia, punya aspek mulia, punya derajat yang mulia karena manusia itu punya ilmu. Menyerap ilmu, tidak hanya menyerap ilmu tapi juga memproduksi ilmu. Seperti itu. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum itu dijelaskan, surah Ar-Rum dan surah Al-Isra dijelaskan bahwa Qulin duru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memperingatkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi perintah untuk memperhatikan, perintah untuk menggunakan akal, perintah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dengan proses berpikir dan yatafakkar. Jadi proses memiliki ilmu itu yang menyebabkan manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat, meskipun malaikat juga sama-sama punya akal seperti itu. Jadi faktor ilmu pengetahuan. Jadi kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu adalah manusia memiliki hak dan kewajiban untuk kemaslahatan. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Mudahnya begini, hak itu adalah imbalan yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah keharusan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti contohnya sholat, puasa. Haknya apa? Pahala. Jadi seperti itu, pahala, masuk surga. Kayak begitu, itu namanya hak. Jadi hak dan kewajiban manusia untuk melakukan sholat itu menyebabkan manusia mempunyai derajat yang mulia. Jadi kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka gugurlah hak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Mudahnya begitu. Jadi kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban sebagai manusia untuk mengerjakan nilai-nilai ibadah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala enggak berhak dia itu. Kemudian yang selanjutnya, yang aspek yang keempat yaitu adalah seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu dipilihnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Memang waktu itu ada penentangan daripada malaikat, tapi Allah Ta'ala lebih tahu apa yang baik daripada makhluk-makhluknya, kan seperti itu. Jadi faktor Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, pengelola di muka bumi untuk menebarkan kebaikan di muka bumi, maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan itu. Jadi kesimpulannya begini, kalau seumpamanya manusia itu tidak mengerjakan keempat aspek ini, dia tidak menjadi khalifah di muka bumi, tidak berperan sebagai dia memang khalifah tapi dia tidak berperan, tidak menebarkan kebaikan, kemudian kewajibannya tidak dikerjakan, kemudian dia tidak memproduksi ilmu, tidak berilmu, kemudian akalnya tidak dipakai, maka dia sebagai manusia itu dicabut martabatnya, kemuliaannya itu dicabut. Kapan diberikan? Ketika keempat aspek ini dikerjakan. Seperti itu. Barusan saya sudah menjelaskan tentang manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Lantas di sini ada penjelasan hak itu dibagi menjadi berapa begitu. Maka dijelaskan bahwa hak itu dibagi menjadi 4 di sini. Ada hak Tuhan,
ada hak diri sendiri, kemudian ada hak orang lain, dan kemudian yang terakhir adalah hak atas harta. Hak Tuhan itu apa? Hak Tuhan itu adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah keimanan. Keimanan semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya, tanpa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tunduk kepada semua hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah hak yang kita miliki sendiri, dimiliki oleh kita. Ini terbagi menjadi dua. Ada hak jasmani, ada hak rohani. Hak jasmani itu adalah hak yang berhubungan dengan jasad kita, berhubungan dengan tubuh kita. Contohnya seperti apa? Ketika lapar, kita memiliki hak untuk makan. Ketika capek, kita punya hak untuk istirahat. Ketika kita haus, punya hak untuk minum. Jadi begitu. Ketika badan kita agak mulai bau, kita punya hak untuk mandi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hak rohani ini meliputi kepada kebutuhan-kebutuhan seperti rasa aman. Jadi kita punya hak untuk menerima rasa aman. Kemudian ketika kita butuh refreshing, kita butuh healing, maka punya hak untuk liburan, atau kita bisa diisi dengan ibadah. Jadi seperti itu, punya hak. Ketika batin kita merasa gelisah, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan membaca Al-Quran. Itu hak yang kita miliki sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah hak yang dimiliki oleh orang lain. Hak yang dimiliki orang lain itu meliputi apa saja yang dikerjakan oleh orang lain, itu kita tidak boleh mengganggu mereka. Jadi tidak boleh mengganggu hak milik orang lain, maksudnya begitu. Jadi misalnya orang lain ingin beribadah, kita tidak boleh mengganggu kepercayaan orang lain, kegiatan orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hak atas harta. Kita memiliki hak untuk memelihara, menjaga, dan memanfaatkan harta yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, merawatnya. Punya mobil dirawat, punya harta dijaga, dirawat, dinafkahkan, dikembangkan, disedekahkan. Itu merupakan hak kita. Selanjutnya untuk tanggung jawab sebagai manusia itu di sini apa saja? Yang pertama, tanggung jawab manusia itu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ini manusia ini bertugas untuk memimpin dirinya sendiri, kemudian memimpin orang lain di sekitar kita, termasuk keluarga, anak, kerabat, murid, itu rakyat. Itu dengan berbeda cakupan, maksudnya ya, tentu dengan berbeda cakupan. Sebagai suami memimpin keluarga, sebagai pemimpin keluarga besar atau kepala keluarga besar itu memimpin anak, cucu, istri, dan lain sebagainya. Sebagai kepala sekolah memimpin murid dan para guru-guru. Sebagai presiden memimpin rakyatnya, tentu dengan cakupan yang berbeda-beda. Ini merupakan tugas manusia untuk memimpin itu dan mengembangkan alam-alam sekitar.
Tentu ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah Ta'ala ingin mengangkat manusia di muka bumi, dijelaskan wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi, tapi malaikat membantahnya dengan menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah mereka akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami ini akan bertasbih memuji kepada dan memuji kepada Engkau ya Allah. Tapi oleh Allah Ta'ala ditekankan, dijelaskan, ini a'lamu ma la ta'lamu, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Itu adalah bentuk proses pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 165 juga dijelaskan tentang proses manusia dipilih sebagai khalifah ini. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dan dialah yang menjadikan kamu pemimpin-pemimpin di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian kamu yang lain atas beberapa derajat untuk mengujimu apa yang diberikan kepadanya. Ini bentuk tugas daripada manusia sebagai khalifah. Allah Ta'ala sebagian ditinggikan, sebagian ditinggalkan, itu menunjukkan ada beberapa tingkatan khalifah di muka bumi ini. Jadi seperti yang saya jelaskan barusan, ada yang memimpin dirinya sendiri, ada yang memimpin keluarga, ada yang memimpin desa, ada yang memimpin sekolah, ada yang memimpin bangsa, ada yang memimpin. Jadi kayak begitu. Jadi ada tingkatan. Kemudian tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji bagaimana apakah menjalankan tugas atau tidak, seperti yang sebenarnya memang ditujukan oleh Allah Ta'ala sendiri dia di awal, seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sebenarnya punya tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai penyembah, sebagai abdun, sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai pemimpin, manusia itu juga bertanggung jawab sebagai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51, yaitu yang berbunyi, wala taj'alu ma'allah ilahan akhar, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi ini peringatan untuk selalu menyembah Allah, tidak menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada pembahasan awal tentang masalah manusia, hakikat dan martabat manusia dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, itu kan dapat disimpulkan bahwa manusia itu kan sebenarnya harus konsisten dalam kebaikan. Kita tahu bahwa memang betul manusia itu kadang serempet kepada keburukan maksudnya ya. Tapi oleh Allah Ta'ala itu tetap kita harus konsisten dalam kebaikan, balik lagi, harus istighfar, harus balik lagi bertaubat dalam untuk balik lagi kepada kebaikan. Kemudian jadi maksudnya begini, meskipun kita itu pada suatu ketika harus terpaksa melaksanakan berbuat buruk begitu, maka kita harus balik lagi, taubah lagi, balik lagi kepada kebaikan itu. Kita harus konsisten dalam kebaikan itu. Namun
ada suatu kondisi khusus yang agak rumit sebenarnya ketika ada kondisi di mana membuat kita itu dilema. Apakah kita harus tetap konsisten dalam kebaikan ataukah kita diperbolehkan melakukan hal yang kebalikan daripada kebaikan itu. Maka dijelaskan dalam paham ini, dijelaskan dalam pembelajaran ini, maka kita itu harus mengambil jalan tengah, berusaha menyeimbangkan antara kebaikan dan keburukan itu, mengambil jalan tengah. Lalu bagaimana cara mengambil jalan tengah? Mengkompromikan. Jadi jika ada suatu kondisi di mana kita yang memang mau tetap di kebaikan kita gak mampu begitu, maka kita harus mengkompromikan. Contohnya begini, mohon maaf saya sedikit cerita. Contohnya begini, saya dulu punya ustadz waktu saya masih sekolah madrasah dulu. Dia punya teman, katanya mohon maaf, bukan mau cerita yang kurang baik, tapi mohon maaf, bapaknya ini adalah seorang tanda kutip pencuri begitu. Dia sering ngambil pompa air di milik warga, bukan warga sekitar rumahnya, enggak, warga desa sebelah, pokoknya desa lain begitu. Dia sering ngambil itu. Bahkan di satu kesempatan bapak temennya ustadz saya itu ini sampai nyuruh anaknya atau teman ustadz saya itu untuk ikut ngambil pompa begitu, ngambil pompa air. Lalu bagaimana langkahnya, kata ustadz saya itu sebenarnya, bagaimana langkahnya yang diambil sebenarnya itu adalah proses penyeimbangan. Gimana cara menyeimbangkannya? Pertanyaannya begitu. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Begini. Kondisinya begini, anak ini gak bisa. Kondisinya begini, anak ini gak bisa menolak perintah ayahnya. Kenapa? Ayahnya itu galaknya luar biasa. Kalau perintah A enggak A, dihajar habis-habisan anaknya itu, atau teman ustadz saya itu dihajar habis-habisan. Sering anaknya itu, teman ustadz saya itu berangkat sekolah itu lebam itu sering ceritanya. Jadi gak mampu menjelaskan. Kata ustadz saya, kalau mampu untuk menjelaskan kepada ayahnya, ya dijelaskan dengan baik, bukan dikatakan ini haram, bukan begitu, tapi dijelaskan dengan baik, dengan santun, dengan akhlak yang baik sebagai anak kepada orang tua, kata ustadz saya. Karena memang mau seburuk apapun akhlaknya orang tua, kita sebagai anak tetap harus menghormati orang tua. Jadi begitu, jadi harus disampaikan dengan baik begitu kepada orang tua. Jadi bentuk konsistennya kebaikan itu disampaikan dengan baik kepada orang tua, bahwa pekerjaan itu gak bagus. Itu kalau mampu gitu, kalau mampu menjelaskan, bukan mampu menjelaskan bisa menjelaskan, tidak, tapi itu kan kondisinya teman ustadz saya itu kan gak mampu menjelaskan begitu. Karena kalau apalagi menjelaskan, nolak saja itu dihajar habis-habisan, dipukul habis-habisan, maka bagaimana? Kata ustadz saya itu, temennya ini tetap berangkat, yang disuruh ngambil pompa air itu tetap berangkat. Cuman ketika ketika berangkat ke lokasi tempat itu dia nggak ngambil, diem dia. Temennya itu diem, nggak ngambil pompa air. Sampai beberapa lama pulang, ditanyakan mana pompanya, maka dijawab oleh anak itu,
saya waktu mau ngambil itu ada orang, mau ngambil lagi ada orang, mau ngambil lagi ada orang, sampai beberapa kali mau ngambil ada orang lewat terus, jadi gagal saya ngambil pompa. Jadi kayak begitu. Jadi menyeimbangkan, berusaha bagaimana tetap menyeimbangkan. Jadi dari contoh ini sebenarnya bukan saya mau menjelaskan kita tetap harus mengerjakan perintah orang tua meskipun itu buruk, tidak, bukan itu maksud saya. Tapi bagaimana kita menyeimbangkan, nah begitu, menyeimbangkan, proses penyeimbangan antara baik dan buruk ketika kita tidak mampu. Tapi meski begitu kita tetap harus berusaha untuk menyampaikan dengan baik tentang nilai-nilai positif itu kepada yang bersangkutan. Tapi kalau seumpamanya tidak mampu, ya sudah, dibegitukan saja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas silakan bisa tanyakan kepada saya melalui kolom chat. Akhiran dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.